Siapa yang mau nanya dulu? Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Neti dari Cibinong. Saya mau tanya Pak Haji, boleh nggak saya pulang kampung ninggalin suami karena saya mau ngamalin ilmu RDAY yang bangun jam 00 ngaji 12 juz. Pulang kampung ninggalin suami. Nanti ilmu nenennya di mana? Nggak, emang suami saya nggak percaya ilmu RDAY, jadi saya nggak pernah nenen tiap hari. Bu, ilmu RDAY sekarang nomor 1 adalah nenen. Terus gimana Pak Haji kalau suami saya nggak mau? Nenen. Harus nenen. Ibu naklukin dulu suaminya. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi buat makan suami. Ibu cebok alat kelamin ibu buat bikin kopi, buat bikin teh. Sambil ngaduk teh kopi ibu bilang, suami saya nama Bin setiap hari pasti ngejar-ngejar nenen saya. Nanti di nenennya ibu pakai spidol permanen, tulis 10 miliar di atas pentil. Bohong dia nggak nenen, Bu. Oh gitu. Iya. Kalau saya itu Pak Haji pakai rendaman celana dalam. Boleh. Tapi kok enggak sih, nggak ada reaksi. Ya dicebok lebih manjur. Oh cebok ya. Ya pokoknya saya nomor 1 yang diutamain adalah nenen. Nenen. Makanya biar suaminya ngejar, ibu tulis di atas pentil ibu 10 miliar kanan, 10 miliar kiri. Ibu bisa gak nulis? Kalau nggak bisa nulis, Haji Marco nanti yang nulis. Berarti saya nggak usah pulang kampung dong Pak Haji? Nggak usah. Oh gitu ya. Nggak usah. Yaudah dah. Pak, Bu, Makasih, yang Pak. hadir di sini sekali lagi, saya udah sepakat sama teman-teman. Coba ibu praktekin ilmu RDAY. Sekarang bulan Agustus. Besok tak Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya kasih 5 bulan paling lama. Kelamaan kali 5 bulan. Mau saya Pak praktekin ilmu RDAY. Bonusnya dari saya berangkat haji visa furoda 2026. Amin. Semuanya. Amin. Visa furoda. Jadi Bapak dan Ibu nanti bulan Januari kasih kakak sama KTP sama foto nanti buat bikin visa. Kita pakai visa furoda aja yang cepat. Berapa sih Pak Haji visa furoda? Murah Pak, cuman 1 miliar. Jadi kalau kira-kira yang berangkat ada 500 anak kan 500 orang cuma 500 miliar. Nggak lebih dari setengah triliun. Korupsi berapa? Korupsi ratusan triliun. Ya betul. Jadi kita sepakat ya, kompak ya. Amin. Mau gak? Pak, Bu, enaknya kalau kita pakai visa furoda, kita nanti ngambil yang 26 hari hajinya. Jadi kita nanti ngobrol, kongko ngobrol di hotel, bawahnya tempat sholat Mekah. Kongko di atas, bawahnya kelihatan orang sholat Madinah gitu. Jangan pakai yang reguler, saya nggak mau reguler, semuanya visa furoda. Travelnya apa Pak Haji? Maktur. Pakai maktur. Ini bareng-bareng kan nih Bapak dan Ibu setiap hari datang nih, sering ngobrol. Nanti kan kita berangkat hajinya satu pesawat. Kita yang ambil satu pesawat aja yang besar, biar bareng gitu. Bisa? Nah, iya harus bisa lah. Masa nggak bisa? Gampang kok. Nenen, kita punya nenen. Yang nenenin ada. Ya kalau ibu nggak ada, ini kan ada yang nganggur. Bu, Pak, saya mau. Ini kan bukan pengajian. Ini bukan pengajian, ini namanya apa? Pencerahan, testimoni. Saya mau kita kompak dari sekarang. Nah, kemarin kan ada 37 orang tuh yang japri saya. Dia selama 4 kali ijab qabul bersama anak yatim
Dan alhamdulillah dia selama 4 Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya kasih 5 bulan paling lama. Kelamaan kali 5 bulan. Mau saya Pak praktekin ilmu RDAY, bonusnya dari saya berangkat haji visa furodah 2026. Amin. Semuanya. Amin. Visa furodah. Jadi Bapak dan Ibu nanti bulan Januari kasih kakak sama KTP sama foto nanti buat bikin visa. Kita pakai visa furodah aja yang cepet. Berapa sih Pak Haji visa furodah? Murah Pak, cuman 1 miliar. Jadi kalau kira-kira yang berangkat ada 500 anak kan 500 orang cuma 500 miliar. Nggak lebih dari setengah triliun. Korupsi berapa? Korupsi ratusan triliun. Ya betul. Jadi kita sepakat ya, kompak ya. Amin. Mau gak? Mau. Pak, Bu, enaknya kalau kita pakai visa furodah, kita nanti ngambil yang 26 hari hajinya. Jadi kita nanti ngobrol, kongko ngobrol di hotel, bawahnya tempat sholat Mekah. Kongko di atas, bawahnya kelihatan orang sholat Madinah gitu. Jangan pakai yang reguler, saya nggak mau reguler, semuanya visa furodah. Travelnya apa Pak Haji? Maktur, pakai maktur. Ini bareng-bareng kan nih Bapak dan Ibu setiap hari datang nih, sering ngobrol. Nanti kan kita berangkat hajinya satu pesawat. Kita yang ambil satu pesawat aja yang besar, biar bareng, gitu. Bisa? Nah, iya harus bisa lah, masa nggak bisa? Gampang kok, nenen. Kita punya nenen. Yang nenenin ada. Ya kalau ibu nggak ada, ini kan ada yang nganggur. Bu, Pak, saya mau. Ini kan bukan pengajian. Ini bukan pengajian, ini namanya apa? Pencerahan, testimoni. Saya mau kita kompak dari sekarang. Nah, kemarin kan ada 37 orang tuh yang japri saya. Dia selama 4 kali ijab qabul bersama anak yatim. Dan alhamdulillah dia selama 4 kali, 4 minggu datang ke RDAY, ikut acaranya Mbak Nadia nih hari Sabtu. Alhamdulillah Pak, ada 37 orang yang cair. Maksud saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini atau yang belum hadir, paksain tiap hari, disimak ilmunya RDAY. Kalau yang bisa datang, alhamdulillah datang setiap Sabtu. Kalau Jumat besok kita ijab qabul di atas bersama anak yatim dari maghrib sampai jam 10 malam di atas bersama Mbak Rati yang cair 400 miliar. Nanti dia testimoni. Mbak Rati cair 400 miliar. Mbak Rati besok mau berangkatin umroh anak yatim. Tadi saya rayu, Mbak, ini pasti nonton, Mbak, itu tamu RDAY yang setiap hari datang ikut acara anak yatim diberangkatin dong Mbak. Boleh. Ada berapa Pak Haji? Saya juga nggak tahu, mungkin ada kali bangsa 200 ya, 100 laki 100 perempuan, atau 200 laki 400 deh Mbak umroh. Boleh. Tapi dia bener gak datang ke RDAY? Jangan-jangan yang datang orangnya, nyawanya enggak. Nah maksud saya Pak, Ibu semangat, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baksain baca Quran. Soalnya jangan malu-maluin Pak Haji, tamu RDAY itu suka malu-maluin. Malu-maluin apa Mbak? Anak yatim jam 2 pagi udah berangkat ke Masjidil Haram untuk sholat tahajud, lanjut sholat subuh, tamunya masih tidur. Tuh malu. Anak yatim pada mandi, tamunya RDAY nggak pada mandi. Alasannya apa kalau ditanya tamu-tamu, Bapak kok nggak mandi, Ibu kok nggak mandi? Orang nggak ada gayung. Di sana hotelnya nggak ada gayung Pak, pakai shower. Lu malu-maluin Mbak Ratih aja.
Barati berangkatin umroh 2 kali Bu, tahun 2024 karena hajatnya cair terkabul. Yang 150 miliar, 150 miliar, ini yang 400 miliar. Makanya kemarin saya rayu Mbak, itu ibu-ibu yang suka ikut pengajian apa nih? Pencerahan, ini bukan pengajian. Ngomongin jorok maksud pengajian. Testimoni berangkatin Mbak, kasihan udah tua Mbak, udah kadaluarsa, udah expire, udah nggak keluar lagi tuh stok 2026. Boleh, tapi jangan malu-maluin saya. Kan kemarin saya berangkatin tamunya RDAE nggak sedikit kata Mbak Rati. Malu saya sama travelnya. Malunya kenapa Mbak? Ya itu tadi, dia nyari gayung Pak. Aduh, nggak ada gayung Bu di sana Bu, pakai shower. Udah gitu mandi nggak andukan. Alasannya ini backtub, katanya keset. Aduh, itu anduknya di atas Pak Bu, malu-maluin aja lu. Aduh. Makanya besok Bapak dan Ibu sebelum diberangkatin umroh sama Mbak Rati, latihan nginep di hotel ya. Jangan malu-maluin lu. Orang mandi nggak andukan, gila gue bilang itu anduknya di atas. Kata Mbak Rati, Bu itu anduknya di atas. Oh iya. Aduh si Ibu. Anduknya ada bacaan welcome. Oh iya, selamat datang. Keset. Itu keset. Jadi anduk tulisan welcome buat andukan. Aduh. Besok Mbak Rati berangkatin lagi kan. Yang kedua tuh. Begitu juga lagi tamu-tamu RDAE. Aduh. Jadi Mbak Rati tuh kemarin berangkatin anak yatim bersama tamu-tamunya yang rajin ijab, alhamdulillah. Nah besok Mbak Rati juga mau berangkatin lagi. Nah makanya saya bilang Mbak, sebelum kita berangkat haji bareng tamu-tamu RDAE Visa Foroda, kita berangkat dulu yuk umroh. Yuk. Tapi tamu-tamunya RDAE kalau pencapir. Kok kalau pencapir? Iya duitnya nggak ada. Cuman niatnya doang pengen ngikut. Nah, jadi Bapak jangan malu-maluin ya. Jadi kita sebelum berangkat umroh latihan nginep di hotel dulu ya. Ya lu. Nanti Haji Marco yang jadi tutorialnya. Jadi nanti andukannya jangan pakai yang welcome ya. Welcome-nya digelar di bawah buat keset. Itu adanya di backtub, anduknya di atas ya. Awas kalau nyari gayung. Malu-maluin aja lah. Yo, yang mau nanya bebas. Jadi sepakat ya. Awal Januari, awal Februari kita ngumpulin KTP sama kakak untuk bikin visa ya. Yo, nama Mansur dari Cikampek. Alhamdulillah Pak Haji tadi setengah 10 baru berangkat, nyampe sini jam 4. Pakai motor. Mansur bukan lagi dirawat di rumah sakit. Itu Mansur S. Di sini Mansur aja. Esnya dingin Pak Haji. Esnya dingin. Mansur datang ke sini pengen jual tanah Pak Haji supaya cepet laku. Oh gampang Sur. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau jual aset, contohnya mobil, diajak ngomong mobilnya, remes alat kelaminnya Mansur, tempeli di mobil. Tapi kalau tanah, nggak mungkin alat kelaminnya Mansur nggak mungkin. Caranya apa? Dikencingin sambil diajak ngomong. Tanah, lo gue jual ya. Nanti lo ikut sama pembeli yang baru. Nanti kalau sama pembeli yang baru lo dirawat, lo diopenin. Kalau sama gue nggak sempat ngerawat karena gue lagi nggak pegang duit, gue lagi perlu duit. Rencananya kalau lo gue jual, duitnya gue mau buat ini ya. Oke? Jadi lo jangan ngikut gue lagi ya. Lo ikut orang lain ya. Nih yang mau beli ini udah ada. Diajak ngomong. Siapa Haji? Dan itu nggak sampai 99 hari, nggak sampai 2 hari udah laku, 3 hari udah laku. Tapi tanahnya diajak ngomong, rumahnya diajak ngomong, apartemennya diajak ngomong, rukonya diajak ngomong, kontrakannya diajak ngomong.
Syukur-syukur lo bisa colek, tapi kalau tanah kan nggak bisa ya lo kencingin. Tapi kan ya udah lo madep sini. Nanti kalau udah dikencingin madep ke sini, Ya. nanti lo perlihatkan aslinya nih. Ya. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Mansur. Satu lagi boleh? Boleh. Nenen. Nah, ini laki-laki. Itu ada bacaannya nggak? Gue tadi mau Baca apa? duduk, gue tadi mau duduk. Iya. Karena denger nenen gue jadi berdiri. Iya, itu apa langsung nenen apa pakai bacaan tertentu gitu Pak Haji? Terima kasih. Kalau bacaan tertentu, pastilah lo baca Bismillahirrohmanirrohim. Tapi ngerinya lo lagi baca neneknya pergi. Sayang kan. Lo tegrep dulu dong neneknya biar nggak pergi. Nenek lo tegrep karena nenek bisa jalan. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, nenen wasilahnya hajat saya terkabul. Langsung lo. Siap Pak Haji, masih muda semangat. Gitu. Terima kasih. Gak ngantuk. Ibu nggak ngantuk, saya jadi nggak ngaceng tahu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya datang ke sini udah 1 minggu kemungkinan. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Di mana tuh Jakarta Utara? Di Pluit Dalam. Oke. Penjaringan. Sehari-harinya apa? Tadinya dagang nasi. Dagang nasi. Ya. Nah, saya datang ke sini, boleh nggak Pak? Saya mau riadoh. Riado boleh, tempat tidurnya yang nggak ada. Tidur di mana? Iya. Tidurnya ini kalau ibu mau tidur sama embe boleh. Ibu mau tidur sama cacing kandang kayu boleh. Ibu sama sapi boleh. Boleh kan ada, ibu lihat aja tiang riado. Kan ada yang tidur di situ tuh. Iya. Boleh. Terus apa lagi? Karena kan kemarin Jumat kemarin kan saya dibohongin sama Bang Harian. Dibohongin sama? Bang Harian. Hah? Bang Harian. Bang Harian. Iya, disuruh pinjam ke koperasi 6 juta, diemeng-emeng katanya mau dicairin 20 juta. Mau dicairin? 20 juta. 20 juta. Nah, akhirnya saya pinjam. Ibu minjem berapa? 6 juta 400. Nah, 6 juta 400. iya, terus dikasih tempo jam 3 disuruh ngembaliin. Nah, nggak taunya petugas Bang Harian tadi kabur ke Medan sampai sekarang gitu kan. Jadi saya mau bayar ngembaliin itu nggak bisa, mau bayar anak sekolah nggak bisa, diiming-imingin Bang Irut itu tadi, jadi kayak stres lah, pikirannya gelap gitu. Nah, akhirnya punya tujuan mau bunuh diri. Ibu, Ya. kenapa nggak dipraktekin, Bu? Ayo dah praktekin sekarang. Kita dibantuin Haji Marco. Jadi kapan rencananya mau bunuh diri? Enggak Pak, nggak jadi. Nggak Pak. jadi. Nggak jadi udah. Kenapa nggak jadi? Karena udah datang ke RDAY. Iya, Bu. Ibu tinggal nyimak aja. Besok kan acara hari Sabtu, ada acara testimoninya Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia aja bisa cair 1 triliun, Ibu harus cair 10 miliar. Semua yang hadir di sini. Maunya saya, Ibu besok hari Sabtu datang, kan acaranya jam 7. Kalau bisa Ibu datangnya jam 7 kurang 5. Biar Ibu duduknya di depan, biar nanya langsung sama Nadianya enak. Nah, karena acaranya besok nggak live, jadi acaranya nggak live, paksain Ibu datang. Misalkan Ibu nyimak nih, kok saya nggak mudeng-mudeng ya. Besok Sabtu ulangi lagi, datang lagi. Kok saya nggak nyimak ya maunya. Allah apa sih kok saya bisa sampai ketipu nih sama Bang Harian. Ibu datang lagi Sabtu yang ketiga.
Dan kemarin tuh ada yang datang 4 kali berturut-turut Sabtu, ada 37 orang, hajatnya terkabul. Nah, kemarin ada yang japri saya, Pak Haji, saya udah ikut di acara Mbak Nadia 5 kali, alhamdulillah hajat saya semuanya terkabul. Boleh gak besok mbaknya testimoni? Nanti saya kasih duit 10 juta. Mau Pak Haji? Ya udah, besok testimoni, gua kasih 10 juta. Pak Haji, temen saya juga ada yang terkabul 3 orang. Ya udah, 3-3-nya, jadi gua kasih 40 juta, 10. Nah, ibu coba juga besok datang nyimak. Oh iya, sama kok kayak masalahnya sama saya. Dia bisa, gue juga harus bisa. Nah, ibu praktekin. Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Terus satu lagi, Pak, ini kan saya udah nyabut anak saya sekolah SMP kelas 1. Nah, saya bawa ke sini. Apa? Anak saya kan sekolah SMP kelas 1. Saya cabut karena nggak bisa biaya itu tadi. Ya, saya bawa ke sini, udah di sini juga. Ya udah, suruh di sini aja tuh, suruh latihan kuda, naik kuda. Nanti kalau udah bisa latihan kuda, nanti lomba internasional. Kan hadiahnya lumayan, Bu. 100 juta. Kita besok ikut lomba. Bulan apa? September. Nanti anak ibu kalau bisa naik kuda lumayan. Pak Haji, boleh gak anak saya jangan latihan kuda? Latihan apa? Latihan ditendang kuda, boleh gak? Kita lagi butuh korban tuh. Ada lagi? Ya. Pindahin aja sekolah di sini, Bu. Kan di sini banyak SMP. Kan nggak ada biaya, Pak. Nggak usah, di sini ada sekolah gratis, Bu. Syaratnya kan kalau dia berangkat pulang pergi harus telanjang bulat, gratis. Ada lagi pertanyaan? Udah, Pak. Kita Ya, sip, tepuk tangan dong. Ketibu sama Bang Harian. Ya.